eh, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, pada pertemuan hari ini bisa dikatakan sebagai lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang salah satu situs, yaitu situs Sangiran. Ya, sekarang untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang situsnya, yaitu situs Trinil. Ya, kalau kemarin bisa dikatakan belum banyak membahas tentang lebih kepada situsnya Purbakala. Nah, kalau ini situs Sangiran, di situs Trinil ini lebih banyaknya peninggalannya berupa peninggalan manusia prasejarah. Alhamdulillah, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir pada pertemuan hari ini di mata kuliah Prasejarah Indonesia. Saya mohon izin untuk share screen sebentar. Ya, mudah-mudahan bisa terlihat. Ini merupakan hasil dari penelitian manusia purba yang dilakukan di kawasan Trinil, Ngawi, daerah Jawa Timur. Ya, ini ya. Ada apa sih dengan Trinil ini? Ada apa, bisa dikatakan apa sih yang terdapat di dalam Trinil? Atau bisa dikatakan apa sih istimewanya Trinil? Nah, Trinil adalah sebuah desa di daerah pinggiran Bengawan Solo, di Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Jika dilihat dari kawasannya, kawasan Trinil merupakan kawasan di daerah lembah Sungai Bengawan Solo yang menjadi hunian dan kehidupan purba, tepatnya zaman Pleistosen Tengah sekitar 1 juta tahun yang lalu. Nah, jadi yang menjadi perhatian kita bahwa ciri utama manusia tradisional atau masyarakat prasejarah pada saat itu, di mana mereka akan tinggal di daerah bantaran sungai atau di daerah yang dekat dengan sumber makanan, di mana kita ketahui bahwa sumber makanan yang bisa diperoleh masyarakat pada masa itu, yaitu sumbernya berasal dari makanan. Ya, jadi mereka bisa mengembangkan kehidupan mereka berdasarkan pada makanan. Ya, jadi bahkan untuk pengelompokan kehidupan pun itu dilakukan dengan berdasarkan pada hubungan sosial dan juga ekonomi. Jadi nanti rekan-rekan barangkali ada ya setelah PTS ya, setelah UTS, rekan-rekan akan membahas tentang masa berburu dan mengumpulkan makanan, kemudian masa beternak dan bercocok tanam, kemudian juga ada masa perundakian. Nah, itu yang akan dibahas pada pertemuan setelah ujian tengah semester. Nah, saya lanjutkan. Ini adalah daerah gambaran peta Trinil daerah Ngawi, Jawa Timur. Nah, kita lihat di sini, ini Sungai Brantas nih. Nah, Sungai Brantas, kemudian juga ada daerah Bengawan Solo. Nah, ini aliran Bengawan Solo nih. Nah, ya ini ya sehingga pada saat itu pun bisa dikatakan manusia sangat ketergantungan sekali terhadap kondisi alam. Jadi kondisi alam menentukan tempat di mana mereka tinggal. Ya. Nah, kita lihat di sini ada beberapa daerah seperti Sangiran, Trinil, Nandong, Mojokerto. Nah, itu adalah pusat-pusat di mana ditemukannya fosil manusia purba dengan usia yang sangat tua, sekitar 1 juta tahun yang lalu. Ya. Kita lihat bahwa awal penelitiannya ini dilakukan oleh seorang tokoh, seorang peneliti bernama Eugene de Bois, atau kalau orang Indonesia menyebutnya Eugene de Bois, gitu kan ya. Di tahun 1891, di mana beliau merupakan ahli anatomi
di mana dia menemukan bekas manusia purba pertama yang ada di luar Eropa pada saat itu, yaitu spesimen manusia Jawa. Nah, kemudian 2 tahun berikutnya, di tahun 1893, Du Bois menemukan fosil manusia purba yang diberi nama Pithecanthropus erectus. Nah, Pithecanthropus di sini bisa dikatakan membuat namanya itu berdasarkan pada karakteristik fosil yang ditemukan. Nah, fosil yang ditemukan di sini mereka menganggap bahwa ini merupakan fosil manusia, kemudian juga berjalannya bisa dikatakan tegap sehingga membuat nama Pithecanthropus erectus. Nah, dalam bahasa Indonesianya manusia kera berjalan tegap. Ya, erectus atau bisa mungkin erectus itu mungkin pengambilan nama erectus itu dari kata ereksi ya. Yang bisa dikatakan tegap gitu kan ya. Mungkin bagi laki-laki pun akan paham terhadap hal seperti itu gitu kan ya. Jadi Eugene Du Bois memberikan nama pada manusia purba itu dengan nama Pithecanthropus erectus. Nah, ini adalah cara pertama kali ditemukan di tahun 1890-an di daerah Trinil, di mana warga berbondong-bondong untuk mencari dan juga menemukan fosil manusia purba. Nah, pada saat itu fosil manusia purba menjadi komoditas perdagangan. Ya, jadi karena mengetahui masyarakat bahwa orang Eropa membutuhkan, sangat menginginkan fosil-fosil manusia purba, fosil-fosil tulang yang mereka temukan, akhirnya mereka dilakukan jual beli atau melakukan perdagangan terhadap fosil manusia purba. Nah, kemudian di sebelah kanan itu ada rumah Trinil atau bisa dikatakan ya tempat pengumpulannya. Tempat pengumpulannya dari ketika menemukan fosil manusia purba pada saat itu. Ya, nah kita lihat proses penelitian Eugene Du Bois, di mana ratusan tahun silam di daerah Tanah Jawa, tepatnya di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo. Nah, ini harus dipahami bahwa akan rekan-rekan pun akan bertemu, bisa dikatakan nanti akan bertemu dengan beberapa jenis manusia purba itu berdasarkan pada di mana daerah tersebut ditemukan. Nah, dari aliran sungai itu, dari Bengawan Solo, sebuah sejarah besar tentang manusia purba terkuak, di mana dari penggalian yang dilakukan oleh Eugene Du Bois menemukan pecahan batu, mulai dari gigi geraham, tulang tengkorak, ya, kemudian juga tengkorak manusia purba dan juga binatang. Nah, upaya Eugene Du Bois tidak bisa dibilang asal-asalan. Nah, di mana melihat bahwa waktu itu tertantang dengan teori human origin yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Dalam teori tersebut menyatakan bahwa manusia berasal dari evolusi kera. Nah, itu sebagai salah satu teori yang digunakan oleh Eugene Du Bois atau beberapa para ahli ketika melakukan sebuah analisis karena berdasarkan pada evolusi kera. Nah, jadi manusia ini merupakan hasil evolusi dari kera, sehingga melihat dari karakteristik, kemudian juga melihat juga dari karakter fisiknya itu sama seperti kera. Ya. Nah, yang harus dipahami bahwa ketika para ahli menemukan fosil itu tidak dalam keadaan utuh. Ya, tetapi mereka hanya menemukan bagian-bagian tulang, bisa dikatakan bagian-bagian tulang, bagian-bagian fosil yang memang masih ada, masih utuh gitu kan ya. Seperti berarti bagian apa? Bagian yang paling keras, bagian yang paling kuat itu yang paling bertahan. Ya mungkin saja awalnya itu bisa dikatakan awalnya itu utuh satu kesatuan, tapi karena proses pengikisan, kemudian juga karena perubahan cuaca, terjadinya bencana alam, sehingga yang mereka temukan itu hanya sebagian berdasarkan pada apa yang mereka temukan.
Nah, setelah mereka menemukan, maka mereka melakukan penelitian apakah benar usianya ini merupakan usia yang sangat panjang. Nah, kemudian baru diinterpretasikan. Nah, jadi tahapan yang paling tahapan yang paling menjadikan sejarah itu subjektif adalah tahap interpretasi. Mungkin saja sumbernya sama, mungkin saja tempat di mana bisa dikatakan sama, tetapi ketika melakukan interpretasi atau melakukan penafsiran akan berbeda. Yang mungkin akan ketika dilakukan penulisan sejarahnya pun itu akan berbeda juga. Ya, berdasarkan pada interpretasi atau cara penafsiran manusia pada saat itu. Ya. Nah, selanjutnya masih melanjutkan dari teori Charles Darwin, berdasarkan pada teori human origin atau evolusi kerak, Eugene de Bois meninggalkan negara kincir angin, itu Belanda, ya, menuju Indonesia di tahun 1887. Selain itu, ada dua alasan yang dijadikan acuannya. Pertama, berdasarkan pada buku Descent of Man, menceritakan bahwa nenek moyang seorang manusia seharusnya hidup di daerah tropis. Berarti kita ambil Indonesia saja. Ya, karena manusia purba sudah kehilangan bulu selama perkembangannya. Alasan kedua, Hindia Belanda atau Indonesia banyak gua-gua. Jadi tidak mustahil apabila ditemukan fosil atau bekas kehidupan manusia purba. Nah, ini berdasarkan pada kajian atau juga berdasarkan pada pendapat para ahli pada saat itu yang ya bisa dikatakan ya wajar kenapa para ahli beranggapan seperti itu, karena pada saat itu dominannya para ahli itu ateis atau bisa dikatakan mereka tidak bertuhan. Nah, walaupun hal ini bertentangan atau ditentang oleh beberapa agama, tetapi karena berdasarkan apa yang ditemukan, maka agama pun memisahkan terhadap hal demikian. Apakah tetap mengkaji ataupun tidak. Nah, ini pun pada akhirnya akan membentuk dua teori dalam penciptaan manusia. Yang pertama adalah teori penciptaan berdasarkan pada kitab suci atau berdasarkan pada firman Tuhan, atau yang kedua, manusia merupakan sebuah proses alam. Manusia merupakan hasil dari evolusi yang ada di dunia, seperti itu. Ya. Kita lihat selanjutnya. Nah, penelitiannya bisa dikatakan penelitian yang dilakukan oleh Eugene de Bois, di mana tentang manusia purbakala, di mana tinggalan purbakala telah lebih dulu atau peninggalan purbakala memang terlebih dahulu ditemukan di daerah Trinil, jauh sebelum Fons Kuningbol menemukan Sangiran di tahun 1934. Nah, ekskavasi atau penggalian yang dilakukan oleh Eugene de Bois di Trinil telah membawa penemuan sisa-sisa manusia purba yang berharga bagi dunia pengetahuan. Nah, di mana penggalian de Bois ini dilakukan pada endapan aluvial Bengawan Solo. Nah, endapan di sini bisa dikatakan dari lapisan ini ditemukan atap tengkorak, berarti di tengkorak bagian atas, ya. Pithecanthropus erectus dan beberapa buah tulang paha utuh dan juga fragmen yang menunjukkan pemiliknya telah berjalan tegak. Nah, itu bisa dikatakan karena Eugene de Bois merupakan seorang peneliti anatomi, ya. Karena Eugene de Bois merupakan seorang peneliti yang meneliti tentang struktur tubuh manusia, maka Eugene de Bois mempunyai ilmunya untuk mendeskripsikan atau menginterpretasikan bahwa apakah ini tulang manusia atau bukan. Nah, berdasarkan pada hasil temuan Eugene de Bois menyebutkan bahwa mempunyai kesamaan yang sangat besar antara tulang yang ditemukan dengan tulang milik manusia, karena dari paha tersebut menandakan bahwa manusia sudah berjalan tegak. Ya. Nah, kita lihat
Dari yang ditemukan oleh Eugene de Bois, kemudian dibuatkan nama. Nama dari manusia purba itu diberi nama Pithecanthropus erectus. Yang ditemukan oleh Eugene de Bois itu memiliki ciri-ciri. Jadi bisa dikatakan berdasarkan pada hasil temuan dan juga benda yang ditemukannya, maka bisa disebutkan bahwa fosil tersebut merupakan fosil milik dari Pithecanthropus erectus atau manusia kera yang berjalan tegak. Bagaimana ciri-cirinya? Nah, ciri-ciri dari Pithecanthropus erectus, di mana tengkorak Pithecanthropus erectus di sini dari Trinil sangat pendek tetapi memanjang ke belakang. Nanti kita lihat ada gambarnya. Volume otaknya sekitar 900 cc di antara otak kera dan juga otak manusia modern. Jadi kalau untuk otak kita, otak otak manusia umumnya itu sekitar 1.200 sampai dengan 1.400 cc. Kalau dalam liter itu bisa langsung dibagi 100. Bagi 100 ya benar. Bagi 100 berarti dibagi 1.000 berarti 1,4 liter. Ya, atau 1,2 sampai dengan 1,4 liter. Nah, tulang kening, nah ini yang kemarin saya sampaikan, tulang kening sangat menonjol dan di bagian belakang mata. Di sini terdapat penyempitan yang jelas menandakan otak yang belum berkembang. Berarti bisa dikatakan bagian belakangnya kecil. Di bagian belakang kepala terlihat bentuk yang meruncing yang diduga pemiliknya merupakan perempuan. Berdasarkan kaburnya sambungan perekat antara tulang kepala, ditafsirkan individu ini telah mencapai usia dewasa. Nah, selain di Trinil, peninggalan manusia purba tipe ini juga ditemukan di daerah Perning, Mojokerto, Jawa Timur. Kemudian juga ditemukan di daerah Ngandong, Blora, kemudian di daerah Jawa Tengahnya ditemukan di daerah Sambung Macan, Sragen, Jawa Tengah. Ya, gambar Pithecanthropus erectus. Nah, ini jadi ketika para ahli menemukan fosil itu tidak utuh full secara bagian kepalanya, tidak. Tetapi hanya sebagian saja. Nah, ini yang ditemukannya adalah bagian tempurung bagian atapnya. Ya, jadi bisa dilihat sepertinya seperti ini. Saya beri highlight saja. Nah, sebentar ini berarti pakai draw saja ya. Nah, tadi tempurung bagian ini pelipis nih, pelipis nih. Nah, jadi pelipis ini menandakan bahwa manusia pada saat itu masih dikatakan sederhana karena memiliki pelipis yang agak meruncing. Ya. Kemudian, untuk mempelajari fosil-fosil manusia purba, dari semua penelitian dan juga penggalian yang dilakukan oleh Eugene de Bois, ya, Eugene de Bois, maka dibuatlah replika fosil manusia purba yang kini disimpan di dalam sebuah museum. Ya, sedangkan fosil yang asli dibawa dan juga disimpan di Belanda. Jadi bisa dikatakan karena bisa dikatakan ya pada saat itu Indonesia belum merdeka, Indonesia pada saat itu belum mempunyai otoritas dalam mengembangkan manusia purba, jadi masih bisa dikatakan ya diambil ya, angkut bisa dikatakan disimpan di Belanda. Karena bisa dikatakan ya kondisi Indonesia pada saat itu berbeda dengan kondisi Indonesia pada saat sekarang. Ya. Kita lihat Museum Trinil. Museum Trinil ini terletak di Dukuh Pilang, Desa Kawu, Kecamatan Kedung Galar, Kabupaten Ngawi, dan letaknya sendiri di pinggiran Kali Bengawan, Solo. Dan layaknya situs-situs perpurbakalaan yang ada di tanah air,
memang cenderung di daerah pinggiran sungai. Seperti di daerah Situs Sangiran atau Situs Sambung Macan, Sragen, juga di daerah Bantaran, Bengawan, Solo. Nah, itu yang menjadi perhatian kita, bahwa dimanapun manusia berada pada saat itu, tujuan utamanya adalah di mana manusia bisa bertahan hidup. Cara manusia bertahan hidup pada saat itu atau kebutuhan manusia pada saat itu adalah untuk memperoleh penghidupan. Ya, untuk memperoleh makanan. Jadi manusia pada saat itu mencari tempat untuk bisa berlindung dan juga bisa untuk memperoleh makanan. Ya. Nah, ini nanti kita simak videonya tentang Museum Trinil, di mana monumen Museum Trinil ini, di monumen ini dituliskan angka tahun pertama kali penemuan fosil manusia purba yang diberi nama Pithecanthropus erectus. Di samping manusia purba, di dalam museum sendiri juga banyak ditemukan berbagai macam fosil binatang purba. Yang terkenal adalah ditemukannya gading gajah yang sangat besar jika dibandingkan dengan ukuran gading gajah biasanya. Ya. Kemudian kita lihat apa saja sih koleksi dari Museum Trinil. Saat ini di Trinil adalah museum yang menempati area 3 hektar dengan koleksi diantaranya itu tengkorak Pithecanthropus erectus, fosil tulang rahang bawah macan purba atau saya sebut dengan Felis tigris, kemudian juga fosil gading dan juga geraham atas gajah purba, dan juga fosil tanduk banteng purba atau yang sering disebut dengan Baibos paleosondaicus. Ya. Nah, ini gambarnya, salah satu gambar yang ditemukan di daerah Museum Trinil. Nah, ini adalah gading gajahnya, ya. Kemudian gambar koleksi lainnya, ini ada beberapa. Nah, kalau yang dilihat di sini, nah, ini adalah tingkatannya ya. Dari tingkatan yang paling sederhana ke tingkatan yang modern. Jadi naik ke atas. Nah, ini adalah proses bisa dikatakan perkembangan manusia berdasarkan pada fosil yang para ahli temukan. Mohon maaf ya, kalau suaranya agak bergemuruh karena memang sekarang dalam kondisi hujan agak besar. Ya, saya hapus dulu. Nah, manusia purba yang diperkirakan berada pada zaman Pleistosen Tengah atau 1 juta tahun yang lalu, dari berbagai temuan dijadikan atau beberapa golongan primata. Ya, yang pertama ada Pithecanthropus erectus du Bois, karena ini ditemukannya oleh Du Bois. Kemudian juga ada Pithecanthropus soloensis yang berasal dari Jawa. Kemudian ada Pongo pygmaeus hopis. Kemudian ada Symphalangus syndactylus raffles. Ya. Kemudian juga ada Hyobets Olvelock Andebert. Dan terakhirnya ada Caca Parasica Lois. Ya, ini adalah golongan primata pada saat itu. Nah, Museum Trinil diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur Sularso pada tanggal 20 November 1991. Kini di bawah kelola Balai Pelestarian Purbakala Trowulan, Mojokerto. Situs Museum Trinil ini dalam penelitian merupakan salah satu tempat hunian kehidupan manusia purba pada zaman Pleistosen Tengah. Kurang lebih sekitar 1 juta tahun yang lalu, situs ini sangat penting sebab di sini selain ditemukan data manusia purba, juga tersimpan bukti konkret tentang lingkungannya, baik flora maupun fauna. Jadi harus selalu dijaga kelestariannya.
Ya, jadi itu sepenggal tentang situs Trinil yang sudah saya sharekan. Ya, kemudian selanjutnya kita akan melihat bagaimana tayangan dari situs Trinil tersebut. Sebentar. Berdua keliling Indonesia. Sekarang saya lagi ada di Kabupaten Ngawi, di Museum Trinil. Nah, Museum Trinil ini museum untuk apa ya, manusia purba. Dulu pertama kali ditemukan manusia purba, hewan purba tuh di sini. Nah, ditemukannya oleh orang-orang Belanda. Nah, aslinya itu apa, tulang-tulang aslinya manusia purba dan hewan purba itu dibawa sama orang Belanda itu ke Belanda. Nah, di sini di Museum Trinil ini kita akan menemukan replika dari manusia purba dan hewan purba itu. Itu pintu masuknya. Kita sekarang mau coba masuk ke sana. Oke, sekarang kita mau masuk. Ternyata tadi setelah saya coba lihat sedikit aja, mau ulasan awal sedikit di museum ini yang terkenalnya, kalau teman-teman lihat ini di pintu masuk museumnya ada patung gading gajah. Patung gading gajah. Nah, ternyata di Museum Trinil ini ada peninggalan purba yang asli, yaitu gajah purbanya. Ada gajah purbanya, dia meninggalkan gading. Nah, itu yang masih asli di tempat ini. Kalau manusia purbanya semuanya itu sudah replika. Fosil gajah purba. Ini yang aslinya. Kalau di sana ada replika untuk perjalanan panjang menuju manusia modern. Jadi awalnya dari manusia purba terus menuju manusia modern itu yang seperti apa? Itu sudah ada di replika di sana. Kemudian di sini juga ada banyak gambar-gambar tentang perjalanan menuju dari manusia purba menuju manusia modern. Selain gajah, ternyata ada hewan purba lainnya, kayak modelnya badak.
Nah, kalau yang hewan-hewan itu biasanya masih asli, memang memang fosil aslinya, bukan replikanya. Seperti itu. Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? Mas Beberapa meter dari museum yang tadi kita udah lihat, di sini ada tugu ditemukannya manusia-manusia purba itu. Berdua keliling Indonesia, sekarang saya sedang bersama Bapak Sujono. Beliau petugas museum Trinil ini atau juru kunci museum Trinil. Nah sekarang kita mau tahu nih sebenarnya apa sih menariknya, apa sih manfaatnya kita liburan atau berkunjung ke museum-museum ini. Yang tadi Bapak bilang orang Indonesia itu lebih tertarik kalau liburan itu ke pantai atau nggak ke mall. Nah sekarang sebenarnya kalau tadi saya keliling-keliling ini bagus banget loh untuk liburan. Nah sekarang kita tanya Bapak, gimana sih Pak, apa sih menariknya museum, kita kunjungan museum, apalagi khususnya museum Trinil ini? Ya, kalau untuk kunjungan ke museum Trinil itu sebetulnya kita juga menambah suatu wawasan kita, walaupun agak sepi, tapi tertarik juga kalau untuk ada banyak masyarakat yang penasaran ingin tahu, karena di beberapa sekolah sudah diajarkan mulai dari tingkatan SMP sampai nanti yang ambil Pak arkeologi itu ada juga. Nah, cuma untuk sekarang pun juga sudah ada peningkatan lah dari orang berkunjung itu, termasuk juga rombongan keluarga itu kesini itu di samping juga wisata dengan senang, tapi juga tidak disadari dia sudah mendapat suatu ilmu pengetahuan atau wawasan tentang sejarah. Pak yang ditonjolkan oleh museum ini? Ya, kita menonjolkan atau menyampaikan tentang bahwa Museum Trinil itu tempat sejarah yang di situ sebagai penemuan awal, penemuan tahap pertama fosil manusia purba di Indonesia bahkan di dunia. Jadi Trinil itu lebih terkenal karena awal penelitian, walaupun teori evolusi itu berkembang di Eropa Barat sana, tapi bukti konkret fosil ditemukan di Indonesia atau di Trinil sendiri. Ini yang pertama, Yang tapi pertama, bukan yang kedua. bukan yang kedua. Pertama kali ditemukannya di sini. Seperti itu. Ada lagi nggak Pak? Yang apa namanya, hal-hal yang unik yang hanya ada di Trinil ini? Kalau yang unik di sini, kalau melihat dari satu alamnya itu masih belum disentuh dari beberapa pabrik-pabrik, artinya masih alami. Jadi kalau melihat dari kontur apa itu istilahnya alamnya juga masih apa itu alami, apa itu belum ada perubahan. Di samping juga mungkin udaranya segar, dekat Bengawan Solo, dan juga masih istilahnya tenang atau sepi, karena kadang-kadang dari anak sekolah atau pelajar mahasiswa itu butuh suatu ketenangan untuk belajar, lebih terkonsentrasi. Ya kalau mungkin di kota kan nanti tidak ada mungkin polusi udara, polusi suara, dan di sini ya seperti ini. Ya, ini museum yang ada yang di istilahnya di desa ya Pak Ya, ya, di desa. museum yang ada di Desa, ya. desa. Selain ini tempat pertama ditemukannya manusia purba, terus di sini juga ada fosil-fosil asli hewan purba ya Pak ya, gajah purba, Ada banteng kerbau, badak juga ada, kudanil juga ada. Kudanil juga ada ya. Jadi juga ada. kalau fosil-fosil hewan semuanya di sini asli. Ada asli. Seperti itu. Itu teman-teman uniknya museum Trinil ini. Terus di tempat ini juga selain museum itu juga ada tempat sarana bermain atau bumi perkemahan atau outbound ya Pak ya. Itu mungkin salah satu hal yang menarik orang-orang untuk berkunjung di tempat ini. Ya, memang kedepannya memang untuk perjalanan waktu itu memang dari pemerintah daerah itu juga mengembangkan suatu wisata edukasi atau wisata pendidikan, di samping juga memamerkan benda-benda bukti konkret tentang kehidupan purbakala, tapi juga ada permainan atau tempat-tempat yang digunakan untuk mungkin dari anak pelajar berkemah atau di sana ada outdoor, itu juga bisa anak-anak senang datang ke sini. Nah, di samping juga katanya ada
ada bangunan baru di situ, ada ruang audiovisual. Nanti mungkin tahun depan baru ditingkatkan lagi fasilitasnya. Dan kadang-kadang kalau anak itu rombongan itu dimasukkan itu, kita tayangkan slide atau audiovisual terkait dengan dokumenter tentang keberbudayaan manusia purba itu lebih menarik dan juga menambah wawasan. Jadi semakin lama ini akan fasilitasnya akan terus berkembang, akan terus maju. Terus nggak cuma anak SD, SMP, SMA aja ya Pak yang kesini ya. Jadi di sini juga untuk penelitian mahasiswa juga ya Pak ya, mahasiswa atau kemarin kata Bapak ada yang dari Belanda, dari Amerika itu datang sini karena ternyata untuk dikasih tanah trinil hasil penelitian dan penggalian itu sampai sekarang masih disimpan di negeri Belanda karena tepatnya di Museum Leiden. Jadi orang Eropa lebih mengenal trinil daripada mungkin kita sendiri kadang-kadang juga belum tahu ini itu mana. Kadang-kadang ada beberapa daerah yang sering lewat Surabaya, Solo, Jogja, Solo itu kadang-kadang tidak menyempatkan untuk datang ke museum. Terima kasih banyak Bapak untuk kita pokoknya harus mengembangkan apa sih yang Indonesia punya seperti itu, apalagi untuk museum-museum bersejarah seperti ini. Itu teman-teman untuk ulasan singkat. Salah satu daya tarik wisata yang nggak cuma pantai gitu, ini museum itu bagus banget untuk untuk edukasi seperti itu. Itu seputar dari liputan tentang Museum Trinil yang ada di Jawa, yang ada di daerah Ngawi. Nah, itu bisa dikatakan sebagai melengkapi yang temuan yang ada di Eropa pada saat itu. Jadi pada saat itu memang sangat berkembang sekali adanya teori evolusi manusia, di mana manusia merupakan cikal bakalnya itu berasal dari kera, tetapi mereka buktinya tidak ada. Nah, justru mereka memperoleh buktinya itu ada di Indonesia berdasarkan pada temuan yang ditemukan oleh para ahli, salah satunya oleh Eugene de Bois. Nah, itu saja materi kita pada pertemuan hari ini. Nanti kita bisa bertemu di pertemuan yang akan datang dengan pembahasan lain dari mata kuliah kita. Saya terima kasih ya. Barakallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.